Halo, senang sekali saya Hers Munarif bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung nih. Hari ini dress code kita ini kelihatannya mirip-mirip ini, Bung. Ya, Nggak janjian loh ya. Masih dingin di Sentul soalnya nih. Iya. Hujan. Ya, ini bukan janjian dan jangan dianggap bahwa ini dress code official dari Rocky Gerung official. Kita nggak perlu dress code, kita perlu cross dressing. Oh, cross dressing, ya. Yes. Oke. Nah, ini menarik ini, Bung Rocky. Saya mengamati media sosial itu berkaitan dengan posisi Komnas HAM tuh, yang Komnas HAM akan turun itu menyelidiki kasus kematian dari Ustadz Maher Artwailibi yang ada di penjara Bareskrim Mabes Polri ya. Nah, tetapi poinnya bukan itu. Justru menurut saya yang menarik, poinnya adalah respon dari publik yang sudah tidak lagi percaya terhadap Komnas HAM. Nah, saya kira ini agak bahaya karena kita berkali-kali menyinggung soal public distrust terhadap pemerintah. Nah, kalau lembaga-lembaga non-pemerintah yang harusnya juga bisa memulihkan kepercayaan itu nggak dipercaya, menurut saya ini jadi serius, Bung Rocky. Nah, ini tema yang ini tema menarik. Menariknya bukan karena tema itu seksi, tapi karena dia berbahaya. Jadi bagus betul nih FNN angkat ini. Saya coba bayangkan misalnya bahwa Komnas HAM bertindak hati-hati dan terlihat ketakutan karena dua hal. Satu, atau Komnas HAM ini individunya ditekan habis-habisan oleh kekuasaan. Artinya tekanan itu betul-betul melampaui daya tahan subjektif dari masing-masing tokoh Komnas HAM. Ini tokohnya dulu ya, bukan sebagai lembaga. Jadi kalau tekanan itu sangat kuat, maka Komnas HAM kirim sinyal, saya nggak akan datang. Jadi kita baca itu sebagai tekanan dari kekuasaan terhadap individu-individu. Mungkin tekanan fisik, kekerasan, atau political bribery, segala macam. Itu analisa saya pertama. Atau yang kedua, memang Komnas HAM ini dari awal sebetulnya adalah proksi dari kekuasaan. Karena mereka diangkat oleh hasil tukar tambah politik. Jadi hanya dua itu kemungkinan. Atau dia ketakutan sebagai individu karena memang ditekan. Atau ini betul-betul pelayanan palsu terhadap hak asasi manusia itu. Karena memang orang menganggap dari dulu fit and proper Komnas HAM itu selalu basisnya adalah tukar tambah politik. Jadi sebetulnya Komnas HAM kita bisa sebut dalam analisa kedua tadi, faktor kedua, itu extension aja dari kekuasaan. Jadi kekuasaan ingin memperlihatkan bahwa ada penghormatan pada HAM, maka lembaga Komnas HAM didirikan. Nah, dari dua soal itu kita bisa lihat bagaimana sebetulnya cara kita membayangkan demokrasi ke depan. Nah, isu sekarang yang harus benar deteksi, ada semacam penolakan dari masyarakat sipil terhadap eksistensi dari lembaga-lembaga itu, terutama Komnas HAM. Nah, ketidakpercayaan itu yang biasanya di dalam teori ilmu politik disebut pembusukan politik. Jadi institusi-institusi itu membusuk sebetulnya. Nah, ini hal yang bisa merembet kemana-mana. Karena itu kemudian kita harus lihat satu paket. Ada upaya untuk kudeta Partai Demokrat yang sudah berkali-kali dan terakhir adalah contoh pada Partai Demokrat itu maksud saya. Dan itu satu paket dengan pembusukan lembaga-lembaga yang seharusnya dipakai untuk mengaktifkan akal sehat, mengaktifkan demokrasi, mengaktifkan kesetaraan segala macam. Nah, berbahaya sekali dalam keadaan krisis ekonomi. Lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia seperti Komnas HAM lalu berpikir dan berperilaku diplomatis. Nah, ini yang saya anggap bahwa Komnas HAM sedang dulu ada lagunya Alanis Morissette, I have one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette. Jadi tangan yang satu ada di dalam kantong nggak mau dikeluarin, yang satu seolah-olah lagi nyalain korek api. Jadi kita nggak tahu ini Komnas HAM ini
apa namanya itu, atau lagunya racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Apakah dia sebetulnya racun atau madu bagi hak asasi manusia? Itu poin saya, Harris Benoa, Ya. FNN. Nah, ini kan menjadi menarik karena dalam situasi memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, pemerintah dengan sangat dominan, kan kita berharap civil society itu masih kuat, dan Komnas HAM ini kan bagian dari civil society harusnya ya, Bung Rocky. Nah itu betul, orang sering lupa bahwa Komnas HAM adalah mandat dari masyarakat sipil yang justru merupakan kontras ideologi dari negara yang pada waktu Orde Baru sangat sangat negara yang kriminal, yang selalu tidak ingin dikontrol. Jadi waktu reformasi kan kita mendorong agar supaya Komnas HAM itu betul-betul menyuarakan masyarakat sipil. Dia memang secara administrasi adalah aparatur negara, aparat negara. Tapi kata aparat di situ bukan sebagai agen negara. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada sebuah lembaga negara yang namanya Komnas HAM itu. Tetapi dia adalah mandat dari masyarakat sipil. Dia mandat dari kebebasan akademis, dia mandat dari kebebasan pers, dia mandat dari kesetaraan hukum, dia mandat dari kesetaraan gender. Jadi seluruh fasilitas untuk menghasilkan demokrasi dimandatkan pada Komnas HAM. Karena itu Komnas HAM sebetulnya adalah watchdog-nya kekuasaan. Dia nggak boleh sedikit pun kasih sinyal bahwa kekuasaan itu benar. Dia harus terus mengatakan kekuasaan itu potensi buat salah. Kekuasaan itu tends to corrupt, dan kekuasaan yang absolut pasti corrupt absolutely. Jadi orang-orang di Komnas HAM ini seringkali memang nggak paham tentang dimensi pendalaman politik berbasis hak asasi manusia. Dia bisa hafal tentang Universal Declaration of Human Rights, protokol tentang ekonomi, protokol politik, segala macam. Tetapi masalahnya adalah niat dasarnya adalah untuk membela masyarakat sipil, bukan untuk bernegosiasi dengan negara. Jadi Anda benar tadi, kita harus ingatkan bahwa Komnas HAM itu didirikan oleh energi masyarakat sipil yang seharusnya di dalam filosofi berhadap-hadapan diametral dengan negara. Kenapa? Karena selalu negara harus dicurigai sebagai pelanggar hak asasi manusia. Itu doktrin di dalam hak asasi manusia. Hersu. Iya, saya kira sepakat, karena sama dengan, bahkan sebenarnya karena kita baru saja Hari Pers Nasional gitu, kemudian kemarin kita nyinggung Pak Jokowi yang minta dikritik dan kemudian diperkuat ternyata oleh Mensekap ya, Pramono Anung gitu, yang minta dikritik sekeras-kerasnya begitu. Dan sama dengan Komnas HAM, kita ini media ini juga berdirinya harusnya diametral dengan pemerintah, bukan menjadi alat kekuasaan. Kalau kita harus tetap kritik terus pemerintah, karena kalau kita kemudian menjadi corong pemerintah ya jadi humas saja gitu, jangan jadi media kan. Oh ya, saya nggak tahu kalau Pramono Anung meneruskan argumentasi buat dikritik. Mudah-mudahan itu betul. Dan kalau Pramono Anung konsisten, dia harus awasi apakah betul presidennya konsisten. Jangan sampai setelah presiden berbalik, Pramono Anung datang ke pers buat mengatakan, oh yang dimaksud presiden adalah kritik tapi membangun, kritik tapi sopan, kritik tapi jangan bersifat menuntut perubahan politik drastis. Nah kalau itu, akhirnya kita tahu Pramono Anung juga ada bagian dari I have one hand in my pocket and the other one is flicking off cigarette. Itu kata penyanyi Alanis Morissette tahun 80-an. Tetapi saya mesti, ini karena disebut Pramono Anung, saya sekaligus ingatkan lewat forum ini. Saya berteman dengan Pramono Anung, bahkan saya sama-sama dengan Pramono Anung, Hendardi segala macam, mendirikan Setara Institut dengan Gus Dur, dengan Asumari segala macam. Jadi saya tahu bahwa yang diucapkan Pramono itu dia punya konsekuensi loh. Karena nanti dia sebagai salah satu pendiri Setara Institut yang fight untuk hak asasi manusia, nanti akan dilihat rekornya. Kenapa Anda mencela-mencela juga? Jadi Pram, jadi sebagai kawan, gue ingin lo tegaskan apa yang lo maksud dengan menerangkan fungsi dari kritik yang diucapkan oleh Presiden. Jadi gue pakai lu gue aja sebentar ya, sebagai tanda persahabatan itu. Ya. Oke, salam Pram, ntar kita ngobrol lagi. Iya, mantap itu Bung Rocky, itu penting nih karena rame. Ini orang kan jujur saja, seperti kita singgung sejak awal, sudah mulai
hilang kepercayaan gitu, karena ketika presiden menyatakan tidak dikritik, orang akan menafsirkan sebaliknya gitu. Pramono juga ngomong begitu, ini lu serius nggak ngomongnya nih Pram kan gitu. Jadi bertanya. Nah tetapi saya ingin maju lebih jauh, apa nih konsekuensinya terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara kalau ternyata bukan hanya lembaga-lembaga pemerintah yang mengalami public distrust, tapi sampai lembaga-lembaga civil society seperti Komnas HAM juga sudah mulai dihinggapi gejala itu. Ini yang disebut sebagai tadi political decay, pembusukan politik. Kan kita belajar bahwa kita anggap ini kita lagi diskusi seminar kuliah aja. Di dalam teori kalau ada yang disebut deepening, pendalaman, artinya dalam keadaan krisis ekonomi tidak bisa tumbuh, lalu ada deepening di dalam regimentasi. Ini istilah-istilah yang kita pernah belajar. Regimentasi selalu dia ingin lakukan yang disebut politics of exclusion atau exclusionary itu. Ini akhirnya kita hafal lagi itu istilah-istilah Guillermo, O'Donnell, Stefan segala macam. Jadi betul-betul sekarang lagi diuji apakah Indonesia mengalami deepening di dalam soal kekerasan itu. Nah, kekerasan hari ini disembunyikan melalui narasi-narasi istana yang seolah-olah pro pada demokrasi, seolah-olah pro pada pluralisme, seolah-olah pro pada kritik. Nah, keseolah-olahan ini yang akhirnya dibaca secara sangat jernih oleh masyarakat sipil. Reaksi masyarakat sipil udah nggak percaya. Jadi bagaimana mungkin presiden bicara kami akan lindungi hak asasi manusia, masyarakat sipil bohong. Menteri ngomong yang sama, presiden lakukan itu. Nah, itu yang disebut sebagai awal dari political decaying, yaitu political delegitimasi. Jadi kekuasaan akhirnya segala macam cara harus dimanfaatkan untuk membujuk ulang masyarakat sipil. Tetapi masyarakat sipil melihat dua muka dari Dewa Janus, yaitu dewa yang seolah-olah senyum, tapi ada juga dewa yang bengis gitu. Dewa Janus itu begitu. Nah, masyarakat sipil melihat sisi bengis dari kekuasaan yang secara sublim disembunyikan lewat aturan hukum. Kan kekuasaan bilang enggak, itu adalah karena aturan hukum maka kami tangkap itu. Loh, justru karena Anda ingin menangkap, Anda carikan aturan hukumnya, kan begitu yang terjadi kan. Nah, itu yang kemudian ada Munarman tiba-tiba langsung dikaitkan dengan ISIS, maka akan dicari cara agar supaya PPATK menemukan satu rekening yang bersifat transaksional dengan kekuatan luar negeri. Jadi hukum dicarikan untuk menghukum orang. Hukum tidak dimaksudkan untuk mencari keadilan, tapi untuk mengadili. Dan mengadili itu adalah pesanan kekuasaan. Begitu cara lihatnya itu. Hersu. Oke, nah kalau itu betul terjadi ya, sinyalemen itu dan tanda-tandanya sangat kuat adanya pembusukan juga terhadap lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, ini kan kerusakan atau pembusukan itu sudah paripurna. Karena itu saya kira penting kita mengingatkan Komnas HAM, jangan dong sampai seperti itu. Karena indikatornya jelas dan publik tidak salah. Ini saya baca di media ini berkali-kali dalam sidang peradilan yang berkaitan dengan Laskar FPI, penembakan Laskar FPI itu Komnas HAM nggak pernah datang. Itu agak aneh itu kan, kalau polisi yang nggak datang kita bisa memaklumi karena di situ ada konflik of interest bagi dia. Tapi Komnas HAM tidak pernah datang dan ini kemudian publik tidak salah kalau kemudian curiga terhadap Komnas HAM. Iya, itu satu tanda final bahwa sebuah lembaga negara yang didesain untuk melindungi warga negara menghindar dari problem negara. Kan ini putar-putar begitu aja kan. Nah, penghindaran itu yang terbaca sebagai politis. Orang kalau misalnya dia ditekan secara fisik, ya tuker aja kan. Kan komisionernya banyak kan. Ada 5 komisioner, 3 ditekan, ya 2 aja yang datang ke pengadilan. Nanti 2 ditekan, ganti lagi itu. Kalau itu yang diperlihatkan, orang akan dapat sinyal yang bagus. Oh, karena ditekan, maka terpaksa Komnas HAM harus siksa. Tapi ini konsisten nggak datang. Itu artinya memang Komnas HAM ini adalah extension aja dari kekuasaan itu. Dan itu yang dulu saya di awal Komnas HAM dibikin juga gejala itu ada sebetulnya itu. Karena separuh dari kegiatan Komnas HAM itu adalah pesanan pemerintah itu. Dan ketua-ketuanya juga sebetulnya terkait dengan pemerintah. Tapi kemudian Komnas HAM kita lihat bertumbuh secara independen. Nah, sekarang dia balik lagi menjadi alat kekuasaan. Kan itu yang terjadi. Sehingga Komnas HAM yang seharusnya jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sekarang segera jadi loket untuk menerima aduan itu.
Jadi Loknas HAM itu. Jadi bagian-bagian ini yang memperburuk cara kita mempromosikan demokrasi. Itu berakibat nanti indeks demokrasi turun lagi kan. Jadi setiap kali presiden bicara bahwa kita sedang menemukan demokrasi, internasional ketawain. Begitu presiden selesai bicara, indeks demokrasi dikeluarin oleh The Economist, Indonesia itu drop separuh dari yang pernah kita punya itu. Jadi sekali lagi, ini bangsa yang sebetulnya takut pada pikiran dan mulai mengendalikan pikiran dengan cara-cara yang otoriter, termasuk membungkam Komnas HAM. Yap. Oke, Bung Rocky, jadi poinnya kita sebagai bagian dari civil society mengingatkan Komnas HAM, teman-teman di Komnas HAM, para komisionernya, ketuanya, dan sebagainya, jangan Anda menjadi bagian dari yang ikut menghancurkan demokrasi di Indonesia. Itu saya kira poin penting yang mesti kita garis bawahi, Bung Rocky ya. Ya, dari awal kita tahu Komnas HAM didirikan oleh kepentingan masyarakat sipil untuk menghalangi kembalinya otoritarianisme. Nah sekarang fungsi itu justru dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melindungi pseudo otoritarianisme. Saya kira itu soal kita hari ini. Baik, makasih Bung. Salam hak asasi manusia. Oke, bye. Oke, sip.